Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu mengamalkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman, berbagi pengalaman mengenai keajaiban dari sholawat dan amalan ibadah yang lainnya. Dan ini nanti akan saya ceritakan 3 orang sekaligus. Yang pertama adalah Mbak Halimah, yang kedua Mbak Winda, dan yang terakhir adalah Mbak Widya. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin sharing pengalaman tentang keajaiban sholawat, kalian bisa menghubungi nomor WA saya, ataupun kalian bisa men-DM follow IG saya, Miss Aini Berbagi. Cerita yang pertama adalah berasal dari Mbak Halimah. Kita lihat bersama-sama. Hari kedua menjalani riyadhah, mendapat ujian anak dibacok segerombolan gangster dan masuk rumah sakit harus menjalani operasi. Masya Allah ya, ketika beliau ini menjalankan riyadhah hari keduanya, beliau mendapatkan ujian seperti ini. Anaknya dibacok segerombolan gangster dan masuk ke rumah sakit. Sempat down karena kasus seperti ini tidak di cover BPJS, tapi saya yakin Allah akan kasih jalan yang terbaik sambil mengurus perawatan anak yang sedang kritis karena kehilangan banyak darah. Hati ini terus berzikir agar Allah permudah segala urusan. Alhamdulillah, rezeki bukan hanya sekedar tentang uang, tapi juga tentang jalan yang Allah tunjukkan untuk saya melalui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Masya Allah ya. Dipertemukan dengan orang-orang baik yang tidak terlalu banyak tanya juga merupakan rezeki untuk saya dalam menghadapi musibah yang menimpa anak saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga putranya Mbak Halimah ini segera diberikan kesembuhan dan Mbak Halimah ini diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari cerita Mbak Halimah ini, beliau sadar banget dan juga sangat meyakini bahwasanya rezeki yang Allah berikan itu tidak berupa uang, tetapi bisa berupa teman yang selalu mendukung, bisa berupa orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan untuk berbagi cerita, dan bisa juga dari beberapa permasalahan yang dia hadapi dan diberikan ketenangan dalam menghadapinya. Kemudian cerita yang kedua berasal dari Mbak Winda Vija. Kita bacakan bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, saya mau testi. Hari ini hari pertama saya jalankan lagi WY 40H. Sebelumnya sudah 2 kali, tapi hanya di 3-4 hari lalu berhenti. Hari ini mulai dari awal. Beberapa hari ini saya memang sedang butuh uang, dan hari ini pun dah kayak hilang semangat, entah dapat dari mana uang itu. Tapi sore ini alhamdulillah di saat saya pasrah, Allah kasih jalan. Saya malah dapat kabar dari suami kalau dapat rezeki. Ya Allah, benar-benar terharu Allah kasih jalan keluar di saat saya hampir menyerah. Pagi ini saya sholat duha dan sholat duhur, baca Quran dan melanjutkan sholawat Jibril. Masya Allah, Allah maha baik. Nah, di sini dari cerita Mbak Winda ini yang sebelumnya itu menjalankan amalan 40 hari WY 40H atau surat Waqiah Yasin 40H 40 hari, dan beliau ini biasanya nggak pernah istiqomah sampai seminggu, 2 minggu, 3-4 hari aja berhenti. Beliau seperti itu, dan hari ini dia membulatkan niatnya untuk mengamalkan amalan tersebut. Dan alhamdulillahnya ketika itu dia tidak punya apa-apa dan dia ingin mendapatkan uang, maka disitulah jalan Allah itu ada. Alhamdulillah, pada waktu itu mendapatkan kabar suaminya mendapatkan rezeki. Masya Allah.
Kemudian cerita yang terakhir dari Mbak Widya Nurfaizah. Assalamualaikum. Di sini ada temannya bilang dan ini dia menyapa. Waalaikumsalam. Saya pernah di posisi Mbak. Bulan Juli semua aplikasi 6 pinjol jatuh tempo. Mbak Widya ini memiliki hutang di pinjol dan jumlahnya itu ada 6 aplikasi dan waktunya itu jatuh temponya bulan Juli kemarin. Saya niatkan gak bayar karena emang gak ada uang sama sekali. Jadi dia emang berniat tidak membayar, gak ada uang sama sekali. Posisi suami dan keluarga gak tahu masalah ini. Saya coba sholawat, dekatkan diri ke Allah, sedekah subuh, minta supaya ditenangkan hati saya dan tidak ada DC yang datang ke rumah. Karena dia itu memiliki hutangnya itu dia pendam sendiri, dia tidak bilang sama suami, tidak bilang sama keluarga. Akhirnya kan dia juga bingung sendiri dan diperbanyaklah, dikeberlah sholawat dan sedekah subuhnya. Masya Allah, yang kata orang kalau 3 bulan pasti ada yang nagih ke rumah itu DC, alhamdulillah Masya Allah, berkat pertolongan Allah udah 5 bulan gak ada yang nagih ke rumah. Suami dan keluarga gak tahu sampai sekarang. Ini juga Masya Allah pertolongan Allah ya. Ketika itu dia tidak punya uang sama sekali, dia mau cerita ke suami tidak berani, ke keluarga tidak berani, padahal dia punya hutang 6 aplikasi pinjol. Kemudian dia dekatkan sama Allah dengan memperbanyak bacaan sholawat. Akhirnya Allah memberikan pertolongan, 5 bulan DC itu tidak datang ke rumah. Itu tadi untuk 3 cerita. Yang pertama dari Mbak Halimah, yang kedua dari Mbak Widya, dan yang ketiga adalah dari Mbak Winda. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita-cerita Mbak 3 orang ini dan selalu pasrah diri kepada Allah. Tidak hanya pasrah tetapi juga berusaha, berdoa, dan yang terakhir adalah pasrah, dan kembalikan semuanya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, memotivasi pada diri saya dan juga kepada teman-teman semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah apapun masalahnya dan dimanapun tempatnya. Insya Allah, Allah akan menolong semua permasalahan kita dan Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.